Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurido dengan NIM 1810123110015, menyampaikan tentang supervisi bimbingan dan konseling. Berat di PPT yaitu adalah latar belakang bahwa upaya peningkatan kinerja guru BK juga merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Tanggung jawab dari sekolah bisa berupa tindakan pelatihan maupun pembinaan internal yang diberikan kepada guru bimbingan konseling oleh supervisor di sekolah. Melalui pelatihan oleh supervisor inilah guru bimbingan konseling dapat dilatih untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bimbingan dan konseling supervisi merupakan usaha sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pelaksana bimbingan dan konseling agar mereka dapat berperan lebih efisien dan efektif dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan tujuan supervisi bimbingan konseling dilakukan untuk membantu peningkatan kemampuan profesional guru bimbingan konseling sehingga dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kegiatan supervisi dilakukan terhadap guru bimbingan dan konseling bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memberikan bimbingan dan arahan agar dapat melakukan tugas pokok fungsionalnya. Adapun beberapa fungsi lainnya, yang pertama, kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, merupakan kegiatan di mana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaannya. Yang kedua, melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfi Maulidiawati, NIM 1811232200013. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang tujuan dari supervisi bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah tujuan dari supervisi bimbingan dan konseling yaitu supervisor memiliki tanggung jawab untuk memonitoring pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling oleh guru bimbingan dan konseling. Yang mana maksudnya di sini adalah supervisor ini memberikan pembinaan atau melakukan monitoring terhadap guru bimbingan dan konseling di dalam sebuah sekolah binaan itu untuk membuat kinerja dari guru bimbingan dan konseling ini menjadi optimal sehingga perkembangan dari peserta didik yang diberikan pelayanan pun menjadi optimal untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya, untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri peserta didik tersebut. Jadi, tujuan dari supervisi ini juga saling berkesinambungan dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk memajukan atau membentuk sebuah kepribadian yang baik untuk peserta didik ini sendiri. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan sebelum tadi adalah tujuan dari supervisi bimbingan dan konseling ini adalah untuk memonitoring atau memberikan pembinaan terhadap guru bimbingan dan konseling di sekolah agar dapat memberikan atau melakukan pelayanan yang optimal terhadap peserta didik di sekolah tersebut, sehingga peserta didik ini juga mengalami perkembangan yang optimal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Zabila, NIM 1810123120016 dari Rek A. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama ada prinsip umum. Jadi dalam supervisi itu harus bersifat praktis, dalam artian dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Jadi hal yang harus dilihat, yang pertama ada hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber-sumber informasi bagi staf sekolah untuk mengembangkan proses belajar mengajar, bimbingan, dan konseling.
Dan yang kedua adalah seperti yang menunjang kurikulum yang berlaku dalam sekolah tersebut dan proses belajar mengajar bimbingan dan konseling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Norma Epi Brianti dengan NIM 181012-22014. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip khusus supervisi BK. Supervisi hendaknya dilaksanakan secara sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, dan kreatif. Dikatakan sistematis artinya supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Objektif artinya supervisi memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Yang ketiga yaitu realistis, artinya supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh staf sekolah. Yang keempat yaitu dikatakan antisipatif, yaitu supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan yang mungkin akan terjadi. Yang kelima yaitu konstruktif, artinya supervisi memberikan sasaran perbaikan kepada yang disupervisikan untuk berkembang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Yang kelima yaitu prinsipnya supervisi harus kreatif.